Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi berkat rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan. Saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujudan tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin berhikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Yamin, saya akui pendapatmu sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan negara Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisru dan kacau. Seluruh anggota berdebat. Saya tidak setuju. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan uang, sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapatkan dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Fostran. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Muslim, silakan jelaskan kembali yang dilakukan kemarin. Ohayou gozaimasu. Terima kasih kesempatan kali ini. Pada rapat sebelumnya saya
telah mendapatkan satu usulannya itu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Arigatou gozaimasu. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum? Bung sendiri dengan anggota Bung. Kami ingin rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak menahan ego kelompok Bung, silakan kesimpulannya sudah sana. Saudara, silakan. Anda telah mendengarkan pernyataan dari Muhatta. Jika tak ada gunanya, kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usaha lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan usulan saya untuk negara kita tercinta. Berikut alasan dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Membangun lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Saipomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau, semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang, kemudian beliau melanjutkan ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Kalian dimohon tenang. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir. Maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan dibanding sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. 3. Mufakat. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjalin alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam.
melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Seluruh anggota sidang bersorak-soraya mengatakan merdeka. Merdeka!